Di Jalan Kampung Gusti, Penjaringan, Jakarta Utara panik saat melihat asap tebal yang disertai kobaran api pada Senin petang. Deket banget ini apinya. Aduh. Tidak hanya itu, percikan api dari kabel listrik membuat warga yang berusaha memadamkan api tidak berani mendekat. Setelah aliran listrik diputuskan, petugas pemadam kebakaran yang datang ke lokasi juga mengalami kesulitan akibat akses jalan yang sempit. Hal ini membuat api merembet ke bangunan lain. Warga dan petugas pemadam akhirnya berhasil memadamkan api setelah 2 jam si jago merah mengamuk. Ada nggak tahu juga ya, dari tiba-tiba asap terus tiba-tiba percikan listrik langsung muncul lagi gitu. Kemungkinan dari konsleting listrik sih, dari kontrakan. Dalam kebakaran ini setidaknya 5 rumah serta 1 rumah kontrakan berisi 20 kamar hangus terbakar. Dari Jakarta, Sofyan Firdaus, iNews melaporkan. Harap berhati-hati tuh kebakaran tuh di ruas tol Cileunyi ini, mau yang arah mau ke Cileunyi keluar tol Cimahi tuh. Sebuah minibus terbakar hebat di tol Purbalenyi, kilometer 127 arah Bandung, atau tepatnya jelang exit tol Cimahi. Insiden ini sempat membuat arus lalu lintas di sekitar lokasi mengalami kemacetan panjang. Sempat terdengar beberapa kali suara ledakan saat kebakaran berlangsung. Petugas tol dan damkar yang tiba di lokasi coba memadamkan api yang membakar seluruh bagian mobil. Beruntung 4 orang penumpang mobil berhasil menyelamatkan diri. Menurut kesaksian pengemudi, mobil sempat mengalami masalah pada bagian mesin sebelum terbakar. Mobil kopling los. Setelah itu si pengemudi meminggirkan mobilnya ke bahu kiri. Saat di bahu kiri mulailah percikan api di kap mobil depan dan kepulan asap tebal sehingga penumpang yang ada di dalam sekitar 4 orang keluar dari mobil. Kasus kebakaran mobil ini diselidiki pihak kepolisian. Dari Bandung, Jawa Barat, Yuwono, iNews melaporkan. Jalan Gria Utama di Pademangan, Jakarta Utara amblas diakibatkan oleh mobil truk pengangkut trafo yang melebihi kapasitas. Jalur yang amblas tersebut lebih rendah kira-kira 50 cm dari jalur yang berada di sebelah kanannya. Sekitar jalan amblas sudah ditaruh kon jalan berwarna oranye sebagai penanda bagi para pengendara yang melintas. Sementara proses perbaikan masih berlangsung. Ya, dan lagi-lagi jalan berlubang makan korban. Seorang pengemudi ojek online jatuh hingga tidak sadarkan diri usai menghantam lubang di Jalan Ledjen S. Parman, Jakarta Barat. Kecelakaan terjadi di Jalan Layang Grogol, Jalan Ledjen S. Parman, Grogol, Petamburan, Jakarta Barat yang melibatkan pengemudi ojek online. Akibat kecelakaan ini korban tak sadarkan diri dan mengalami luka berat di bagian kepala. Petugas kesehatan Provinsi DKI Jakarta yang tiba di lokasi memberikan pertolongan pertama kepada korban. Menurut saksi mata, Agus, korban yang hendak mengantarkan pesanan ini menghantam lubang yang cukup besar dan terjatuh hingga tak sadarkan diri. Lubang tidak terlihat saat malam hari, terlebih saat kondisi hujan sehingga sangat membahayakan para pengendara. Saat ini korban dievakuasi ke Rumah Sakit Sumber Waras Jakarta Barat untuk mendapatkan pertolongan medis. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Isak tangis keluarga mengiring proses pemakaman jenazah pelajar SMK yang tewas kecelakaan akibat jalan berlubang di Matraman Raya, Jakarta Timur. Tidak kuasa menahan sedih, ibu korban bahkan pingsan. Jerit pilu keluarga terdengar saat jenazah Aldi Surya Putra, pelajar kelas 11 SMKN 34 Jakarta, tiba di rumah duka di kawasan Manggarai Utara, Tebet, Jakarta Selatan. Ibunda Aldi yang tak kuat menahan kesedihan pun pingsan saat melihat jenazah anaknya.
Usai disolatkan, jenazah Aldi pun langsung dibawa ke TPU Menteng Pulau Setiabudi, Jakarta Selatan untuk dimakamkan. Korban dihantarkan ke peristirahatan terakhirnya oleh keluarga dan teman-teman sekolah. Sementara polisi akan melakukan penyelidikan apakah ada faktor pidana atau tidak atas kasus kecelakaan yang melibatkan pelajar ini. Ya, ini masih dalam pendalaman. Artinya faktor kecelakaan lalu lintas itu ada faktor pengendara, ada faktor cuaca, ada faktor kendaraan tersebut, serta faktor sarana prasarana yaitu jalan. Nah, ini masih dalam pendalaman. Nanti apabila ada update dari penyelidikan dan penyidikan akan kami sampaikan pada rekan-rekan sekalian. Menurut keluarga, Aldi diketahui meninggal dunia setelah keluarga mendapatkan kabar sekolah bahwa Aldi kecelakaan dan meninggal dunia. Motor yang dikendarai korban terjatuh akibat jalan berlubang yang tak terlihat saat hujan. Dari Jakarta, Helmi Sajangbati, iNews melaporkan. Kecelakaan akibat jalan berlubang di Jalan Matraman Raya, Jakarta Timur yang menewaskan seorang pelajar SMK terjadi saat korban hendak berangkat sekolah. Korban terpental sejauh 5 meter hingga tewas dengan luka parah di bagian kepala. Aldi Surya Putra, seorang pelajar sekolah menengah kejuruan, meninggal dunia dalam kecelakaan tunggal saat berangkat ke sekolah mengendarai sepeda motor di Jalan Matraman Raya, Jakarta Timur, Senin pagi. Peristiwa ini terjadi saat arus lalu lintas di lokasi masih relatif lengang. Korban sudah tergeletak di jalan saat keluar dari gang menuju Jalan Matraman Raya. Sejumlah pengendara yang melintas menghentikan laju kendaraan lain untuk mencegah kecelakaan susulan. Diduga kondisi jalan yang tidak rata yakni lubang dan tambalan aspal menjadi salah satu faktor penyebab kecelakaan di lokasi tersebut. Akibat kejadian ini, arus lalu lintas di Jalan Matraman Raya sempat mengalami kepadatan saat petugas melakukan evakuasi korban dari lokasi kejadian. Dari pertama awal jalan ini ikutin pelakabri 2, ikutin pelakabri ring-ringan. Mungkin di situ deh kencang, ingin dari lubang tuh, kena lubang. Yang keseimbangan jatuh langsung, nusuk gini palanya. Lawan berapa orang? Iya dong, sendiri. Yang putih ini bukan. Dia kencang bawahnya. Jenazah korban kemudian dibawa ke RS Polri Kramat Jati, Jakarta. Kakak korban Aldo mengetahui peristiwa tersebut dari tetangga. Aldo mengatakan sehari-hari korban berangkat ke sekolah seorang diri naik sepeda motor karena ingin belajar mandiri. Setiap hari ya motor sendiri. Biasanya kan sebelum dia punya motor kan memang saya yang anterin. Cuman kan karena memang katanya dia mau mandiri, yaudah dia beli motor, akhirnya dia sekarang tuh kalau sekolah sendiri bawa motor. Usai menjalani pemeriksaan oleh tim forensik RS Polri Kramat Jati, jenazah korban dibawa ke rumah duka di Jalan Manggarai Utara 2, Jakarta Selatan. Dari Jakarta, Rio Manik, Rizky Faluvi, iNews melaporkan. Gubernur Jakarta Pramono Anung menyampaikan duka cita atas tewasnya seorang pelajar di Jalan Matraman Raya akibat jalan berlubang. Saya mewakili Provinsi DKI Jakarta turut berduka cita atas wafatnya Ananda Aldi Surya Putra, siswa SMK 34 Jakarta yang mengalami kecelakaan tunggal lalu lintas pada pagi ini. Kami sudah memantau hasil CCTV. Penyebab kecelakaan adalah jalanan yang licin dan berlubang, lalu dilalui dengan kecepatan yang tinggi. Agar hal serupa tidak terjadi kembali di Jakarta, saya sudah memerintahkan kepada Dinas Bina Marga, walaupun sampai dengan tanggal diperkirakan 18-19 itu curah hujannya masih tidak menentu, kadang-kadang tinggi. Saya sudah minta semua jalan-jalan yang berlubang untuk ditutup, walaupun bersifat temporary. Ya, untuk mengetahui seperti apa situasi terkini di kawasan Matraman, kita bergabung dengan Indra Setiabudi langsung dari lokasi. Indra, seberapa parah kerusakan jalan hingga saat ini? Baik, selamat sore David dan juga pemirsa, dapat kami informasikan inilah lokasi di mana seorang pelajar berinisial A yang terjadi pada kemarin
David dan juga pemirsa, di mana memang korban ini menuju ke sekolah yang di kawasan Senen, Jakarta Pusat. Adapun korban melaju dari kawasan Kampung Melayu menuju Senen, Jakarta, melintasi jalur tempat kami melaporkan di Matraman, tepatnya ini di JPO Jalan Kesatrian, Jakarta Timur, David. Di mana untuk terjadinya kecelakaan ini memang kondisi jalan memang sudah terus tambalan, begitu ya. Yang mana memang ini untuk kontur jalan tidak merata, sehingga diduga ini menjadi penyebab utama terjadinya kejadian kecelakaan tunggal yang terjadi pada kemarin, tepat pada 9 Februari 2025, tepat pada 6 pagi waktu Indonesia Barat. Namun untuk saat ini kami melaporkan di lokasi ini sudah diperbaiki, David, sehingga untuk kontur jalan kami melihat sudah mulai merata. Namun memang untuk bekas-bekas tambal ini ada sedikit kayak seperti lonjakan ataupun juga tumpukan daripada semen yang sebagian tidak merata, sehingga memang ini perlu jadi atensi bagi masyarakat, David, yang ingin melakukan aktivitas berpergian melintasi jalur atau dimanapun. Ini dikarenakan memang menurut keterangan kepolisian bahwa memang korban diduga ini meninggal akibat benturan keras, dan memang untuk menurut keterangan kepolisian juga korban ini sedang tidak menggunakan helm saat berkendara. Ini menjadi atensi bagi masyarakat bahwa memang ini penting sekali untuk tetap berkonsentrasi maupun juga mematuhi lampu lalu lintas dan juga atribut untuk selama perjalanan dalam berkendara ini harus terpenuhi guna untuk memastikan kondisi ataupun juga untuk kesiapan masyarakat untuk berkendara agar tidak terjadi hal tidak diinginkan ataupun menghindari kecelakaan lalu lintas yang terjadi. Demikian, David, kembali ke Anda. Ya, baik, Indra, terima kasih untuk informasinya. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, bangunan toko jahit dan kelontong di Jalan Bangka 3, Mampang, Jakarta Selatan hangus terbakar. Tidak ada korban luka maupun jiwa dalam peristiwa ini. Namun akibat kebakaran tersebut, pemilik diduga mengalami kerugian puluhan juta rupiah. Warga panik saat kobaran api melahap toko penjahit dan kelontong di Jalan Bangka 3, Mampang, Jakarta Selatan, Selasa pagi. Api pertama kali muncul dari lantai 2 toko jahit yang juga dijadikan tempat tinggal. 19 mobil pemadam kebakaran dikerahkan ke lokasi. Sebagian mesin jahit bisa diselamatkan, sementara barang kelontong ludes terbakar. Penyebab kebakaran diduga akibat korsleting listrik. Di atas tempat tidur, kamar. Ini tempat usaha apa, Bu? Jahit sama toko, kelontong. Ada korban nggak, Bang? Nggak ada. Tidak ada korban, kerugian diperkirakan puluhan juta rupiah. Dari Jakarta Selatan, Helmi Sajagbati, iNews melaporkan. Rumah berlantai 2 di Bintara 1 Kota Bekasi, Jawa Barat terbakar. Api membakar lantai atas rumah yang sedang ditinggal penghuninya pergi. Masya Allah. Was. Jatuh tuh. Was, jatuh. Atapnya jatuh. Video amatir warga merekam kobaran api besar yang menghanguskan rumah berlantai 2 di Bintara 1, Kota Bekasi, Jawa Barat. Api yang besar sempat membuat panik warga. Petugas yang tiba di lokasi langsung berjibaku memadamkan api. Diduga api berasal dari korsleting listrik. Kejadian berawal dari api yang tiba-tiba muncul di lantai 2 hingga langsung membesar. Warga sekitar yang panik berusaha memadamkan api, namun kondisi pagar rumah terkunci lantaran penghuni rumah sedang pergi keluar. Pak, ini berarti lantai 2 aja yang kebakar atau? Lantai 2 aja. Lantai 2 aja. Lantai yang bawahnya aman ya, Pak? Mudah-mudahan aman. Kita belum berani masuk ke dalam. Ada korban nggak sih? Ada siapa? Korban nggak ada ya? Nggak ada. Kosong ya? Kosong. Alhamdulillah. Kalau dari penyebab ini apa? Duganya apa, Pak? Korsleting listrik. 4 mobil damkar dikerahkan untuk membantu memadamkan api, sementara api berhasil dipadamkan 1 jam kemudian. Tak ada korban akibat kebakaran ini, namun kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat, iNews melaporkan. Kita ke informasi, puluhan rumah di Probolinggo, Jawa Timur terendam banjir bercampur lumpur. Banjir akibat sungai meluap setelah kawasan Gunung Bromo diguyur hujan deras. Ini Pak Tommy, depan rumah.
Desa Dringu, Dusun Ngemplak, Gang Loang. Banjir bercampur lumpur ini terjadi di Desa Dringu, Desa Kedung Dalaim, Kecamatan Dringu, dan Desa Bayeman, Kecamatan Tongas, Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur. Masuk ke pemukiman. Banjir terparah berada di Desa Dringu dengan ketinggian lumpur berkisar 10 cm. Sungai desa setempat meluap setelah kawasan Gunung Bromo diguyur hujan deras. Warga terdampak memilih bertahan di lokasi yang lebih aman. Usai banjir surut, selang 4 jam warga dan petugas membersihkan lumpur yang terbawa banjir. Dari Probolinggo, Jawa Timur, Hana Purwadi, Ainus melaporkan. Curah hujan tinggi sejak 2 hari terakhir menyebabkan Sungai Cilemer di Kabupaten Pandeglang, Banten meluap. Seorang anak yang hendak melakukan khitanan harus dibawa menggunakan perahu kayu ke tempat mantri desa melewati arus deras sungai. Inilah suasana saat warga Desa Idaman, Kecamatan Patia, Kabupaten Pandeglang, Banten mengantarkan seorang anak berusia 9 tahun yang hendak melakukan khitanan. Ia harus dibawa menggunakan perahu kayu milik warga ke rumah mantri yang berada di desa lain sejauh 15 km. Hal ini dilakukan lantaran Sungai Cilemer meluap dengan ketinggian air mencapai 85 cm, merendam permukiman warga dan menutup akses jalan akibat intensitas curah hujan tinggi sejak 2 hari terakhir. Mau mengantar yang sunatan, jaraknya yang cukup lumayan jauh, sekitar 15 kilo dari Desa Idaman ke Desa Suryanen. Banjir kali ini adalah yang ke-9 kalinya sejak awal tahun 2026. Warga berharap pemerintah segera memberikan perhatian dengan membangun tanggul di bantaran Sungai Cilemer agar permukiman warga tidak terdampak banjir setiap kali hujan turun. Dari Pandeglang, Banten, Iskandar Nasution, iNews melaporkan. Sebuah forklift menabrak rumah warga di Jalan Raya Otonom Cikupa, Tangerang. Sopir forklift diduga mengantuk. Dan pemirsa, ini detik-detik di mana forklift menabrak rumah seorang ketua RW dan terekam CCTV. Forklift tiba-tiba oleng dan menabrak pagar rumah serta mobil yang terparkir di garasi. Sebelum tabrak rumah, forklift juga menabrak sebuah mobil. Tidak ada korban jiwa akibat kejadian ini. Insiden tragis menimpa Azwar Burhan, salah seorang kiper Pro Futsal League yang terlibat kecelakaan lalu lintas di Bangkalan, Jawa Timur. Azwar langsung tewas di lokasi kejadian usai menabrak bus dari arah berlawanan, sementara adik korban terluka berat. Motor merah yang hancur di tengah jalan raya Ketengan, Kelurahan Tonjung, Kabupaten Bangkalan, merupakan milik Azwar Burhan, salah seorang kiper Pro Futsal League. Peristiwa kecelakaan ini terjadi saat Selasa pagi pada pukul 5 dini hari. Motor dikemudikan oleh Azwar dan ditumpangi oleh adiknya. Tubuh Azwar langsung terkapar di lokasi bersama adiknya setelah terlibat tabrakan adu banteng dengan kendaraan bus. Korban Azwar Burhan melaju kencang dari arah barat dengan menaiki sepeda motor dan berboncengan dengan adiknya. Namun saat melewati jalan raya Ketengan, lokasi kecelakaan, laju motor tiba-tiba saja masuk ke jalur kanan. Sementara pada waktu yang bersamaan, melaju pula sebuah bus peziarah menuju Bangkalan Kota. Benturan keras pun tidak bisa dihindari. Korban dan adiknya langsung tergeletak di tengah jalan, sementara motor korban rusak berat. Warga yang berdatangan ke titik tabrakan menemukan korban Azwar Burhan sudah meninggal dunia. Sementara satu korban lainnya luka berat. Keduanya pun segera dievakuasi ke RSUD setempat. Almarhum Azwar Burhan menaiki motor menuju Kota Malang hendak bergabung bersama dengan rekan-rekan satu tim futsalnya yang akan menjalani pertandingan tour away ke Kota Pontianak, Kalimantan Barat. Bus yang berjalan dari arah timur ke barat, kemudian sesampainya di lokasi berbenturan atau mengalami kecelakaan dengan kendaraan roda 2 atau sepeda motor inisial AB jenis kelamin laki-laki yang berjalan dari arah barat ke timur. Akibat peristiwa tersebut, pengendara roda 2
mengalami atau meninggal dunia. Kemudian peristiwanya sudah ditangani oleh unit Gakum Satlantas Polres Bangkalan. Almarhum Azwar Burhan diketahui merupakan kiper utama tim unggul FC, klub futsal asal Kota Malang yang ikut berkompetisi di Pro Futsal League, Liga Futsal Profesional. Atlet futsal asal Bangkalan ini dikenal sebagai pemain muda bertalenta yang sudah terlihat menonjol bakatnya sejak masih duduk di bangku sekolah SMA. Namun kecelakaan lalu lintas mengakhiri karirnya lebih cepat. Selamat jalan, Azwar Burhan. Proses pengiriman makan bergizi gratis MBG di wilayah pelosok tidak semudah di perkotaan. Di Bangkalan, Jawa Timur, para siswa dan guru harus menjemput dan menenteng sendiri tumpukan kotak MBG karena akses jalan tidak memadai. Setiap pagi para guru dan siswa SDN Langkap 5, Kecamatan Burneh, Kabupaten Bangkalan harus menjemput kotak makanan MBG lalu membawanya sendiri ke sekolah. Bukan karena mobil pengirimannya mogok di jalan, tetapi karena jalan akses menuju sekolah yang tak bisa dilewati mobil serta jalanan kampung yang sempit. Meski begitu, para siswa tetap antusias, bahagia menyambut kedatangan MBG. Tiap hari ngangkut MBG itu ya? Iya. Kenapa memang ya? Kenapa harus diangkut pakai ini? Karena gak ada jalan di sini. Enggak, jalan masuknya kecil. Iya. Tapi enggak capek ya tiap hari jemput MBG begitu? Capek sih, tapi senang. Kalau menunya gimana? Enak apa enggak gitu? Enak. Tiap hari seperti itu deh? Iya. Mitra SPPG Langkap melayani 4 sekolah dasar yang rata-rata lokasi tidak persis di pinggir jalan raya. Karena kondisi jalan tidak memadai, petugas SPPG terpaksa meminta tolong pihak sekolah. Ngangkutnya memang sampai guru sama siswa SD, murid semuanya ngangkut, ikut bantuin ngangkut. Karena memang medannya tidak ada jalan, akses jalan ke sekolah tersebut. Tapi nggak ada masalah untuk pengantarannya? Tidak ada masalah, alhamdulillah. Kita tetap semangat. Hanya persoalan jalan akses yang tidak mencukupi itu? Ya, betul. Para siswa dan guru berharap pemerintah kabupaten setempat bisa melakukan perbaikan dan pelebaran jalan menuju sekolah agar aktivitas serta proses belajar mengajar mereka tidak terhambat. Dari Bangkalan, Madura, Taufik Syahrawi, iNews melaporkan. Tragedi bocah SD mengakhiri hidup di Ngada, Nusa Tenggara Timur, ungkap fakta pihak sekolah, pungut biaya 1,2 juta rupiah. Sementara Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah menyebut keluarga anak tersebut telah menerima bantuan program Indonesia Pintar. Kematian tragis seorang siswa sekolah dasar di Ngada, Nusa Tenggara Timur menjadi teguran bagi pemerintah. Dari hasil pemeriksaan, ternyata keluarga anak ini harus membayar uang komite sebesar 1,2 juta rupiah. Bupati Ngada Raimundus Bena mengakui besaran uang komite berdasarkan kesepakatan para orang tua sebesar Rp500.000. Namun ada kenaikan tahun ini sebesar 1,2 juta rupiah. Bupati mengakui kebijakan sekolah ini bertabrakan dengan Permendikbud. Ada kebijakan di tingkat bawahan, ya, kesepakatan antara komite dan sekolah, karena di tahun ini ada kegiatan Bodo SN tingkat kecamatan Jelibu yang dilaksanakan di sekolah tersebut. Ya. Nah, ini memang sesungguhnya bertabrakan dengan Permendikbud sebenarnya ya. Di sekolah negeri, arahan dari Permendikbud itu khusus untuk sekolah negeri Pendidikan dan Pos tidak boleh ada pungutan di tingkat bawah. Sementara itu, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mukti menyebut keluarga korban telah menerima bantuan program Indonesia Pintar. Mendikdasmen juga meminta orang tua hingga guru mendampingi anak baik dari segi sosial hingga spiritual.
sang anak sebenarnya telah mendapatkan bantuan PIP. Dan bantuan PIP itu telah diaktifasi, yang itu berarti sudah diambil dananya. Bagi para guru dan orang tua, serta masyarakat pada umumnya, untuk lebih memberikan perhatian dan pendampingan kepada anak-anak, terutama adalah pendampingan yang bersifat sosial dan spiritual. PIP adalah bantuan tunai pendidikan dari pemerintah untuk siswa dari keluarga miskin atau rentan miskin agar tetap sekolah. Pada 2025-2026, PIP untuk siswa SD ditetapkan sebesar Rp450.000 per tahun. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, kisah heroik terjadi saat seorang pria berhasil menyelamatkan anak yang tenggelam di aliran sungai Cikapundung. Namun saat diselamatkan, pria tersebut justru yang meninggal dunia. Ya, beginilah situasi saat sejumlah pria menyelamatkan satu anak yang tenggelam di aliran sungai Cikapundung, Batu Nunggal, Bandung. Seorang pria terlihat mengangkat anak dan menanyakan kondisinya. Namun siapa sangka, usai memastikan kondisi anak pasca diselamatkan, pria tersebut justru malah tersungkur. Karena masih ada anak yang belum ditemukan, tak ada yang sadar jika pria tersebut tersungkur dan meninggal dunia. Berdasarkan informasi warga, anak-anak bermain di aliran sungai menyebabkan beberapa di antaranya tenggelam. 2 anak berhasil menyelamatkan diri. 1 anak meninggal dunia, sementara seorang pria penolong justru meninggal dunia. Seorang guru jadi korban penganiayaan orang tua murid karena menegur siswanya. Tragisnya, orang tua murid datang membawa senjata tajam. Seorang guru bantu Madrasah Ibtidaiyah Pajeruan Kedungdung Sampang dianiaya 2 orang tua murid yang membawa senjata tajam. Sejumlah warga lain menangis dan menjaga agar korban tak dianiaya pelaku. Akibat penganiayaan, korban mengalami luka lebam di sekujur tubuh, terutama di leher dan punggung. Korban juga telah melakukan visum di rumah sakit dan melaporkan kasus ini ke polisi. Sebelumnya, penganiayaan berawal dari guru yang menegur anak dari para pelaku karena bergurau. Namun teguran tak dihiraukan hingga korban memukul dengan kayu. Dari Sampang, Jawa Timur, Fatur Rahman, iNews melaporkan. Misteri pria tewas dengan kepala terbungkus plastik di kamar penginapan di Bandar Lampung, Lampung akhirnya terungkap. Korban merupakan warga Kabupaten Tangerang, Banten. Identitas korban berhasil diketahui setelah petugas melakukan identifikasi menggunakan alat Inavis Portable System atau IPS. Berdasarkan hasil identifikasi, korban kelahiran Jakarta berusia 61 tahun, beralamat di Desa Paklonan Barat, Kecamatan Kelapa II, Kabupaten Tangerang, Banten. Jasad korban telah diserahkan kepada pihak keluarga. Untuk identitas korban sudah terungkap, itu berdasarkan hasil IPS atau sidik jari dan sudah konfirmasi juga ke keluarga korban. Untuk dari keluarga korban sudah kita minta keterangan dan kita juga sudah komunikasi. Kemudian juga kita sekarang saat ini sedang melakukan pendalaman ke saksi-saksi yang lain pada saat korban masuk ke kosan. Sebelumnya, penemuan jasad seorang pria dengan kepala terbungkus plastik dan dilakban di dalam kamar penginapan di Labuan Ratu, Bandar Lampung menghebohkan warga sekitar. Dari Bandar Lampung, Andres Afandi, iNews melaporkan. Sesosok jasad bayi yang baru dilahirkan ditemukan terbungkus kantong plastik berwarna merah di dalam selokan saluran air Jalan Batu Tulis 4, Gambir, Jakarta Pusat pada pagi tadi. Diduga bayi berjenis kelamin laki-laki yang baru dilahirkan itu sengaja dibuang oleh orang tuanya untuk menutupi aib keluarga karena hamil di luar nikah. Warga digemparkan dengan temuan jasad bayi di selokan di Jalan Batu Tulis 4, Gambir, Jakarta Pusat. Bayi laki-laki yang lengkap dengan tali pusar didapati terbungkus kantung plastik. Jasad bayi ditemukan oleh seorang warga yang berolahraga sambil membawa anjing peliharaan. Anjing mencium bau bangkai dari kantong plastik di selokan.
jalan ke rumahnya, ketemu saya habis keluar apel. Saya suruh ngecek ke tempat kejadian itu, TKP. Saya lihat emang bungkusannya gede begitu, gedenya gede. Ini ketutup semua, cuma kaki, tangan ngemplek begitu. Saya habis ngeliat gitu, saya lari ke kantor, saya panggil temen. Biar bisa ngecek lagi. Kemarin foto, bikin laporan ke kelurahan. Bayi diduga sengaja dibuang oleh orang tuanya untuk menutupi aib karena hamil di luar nikah. Jasad bayi kemudian dibawa ke RSCM Jakarta dan polisi masih memeriksa rekaman kamera pengawas di lokasi untuk menyelidiki pelaku pembuang bayi tersebut. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Keributan antar tetangga berujung penganiayaan terjadi di permukiman warga di Jalan Dahlia 3 Cengkareng, Jakarta Barat. Polisi menerjunkan tim Inafis dan Resmo Polres Jakarta Barat untuk menindaklanjuti laporan kasus penganiayaan yang dialami korban. Seorang pria dianiaya setelah menegur tetangganya yang memainkan alat musik drum di Jalan Dahlia 3 Cengkareng, Jakarta Barat. Beberapa orang mencoba melerai, namun penganiayaan tetap terjadi. Polisi yang mendapat laporan langsung melakukan olah tempat kejadian perkara. Konflik berawal dari keluhan warga yang terganggu suara drum selama berbulan-bulan. Keluhan tersebut sudah disampaikan namun tidak pernah ditanggapi hingga korban mendatangi rumah pelaku. Dari atas mungkin kepala, karena di kepala belakang karena ditendang. Ini ada baru tahu nih, mungkin habis ditonjok. Mata juga ada, ini mungkin ada bekas itu. Nah, terus di bagian ini siku kena aspal, ya ini juga kena aspal, terseret. Bahwa korban dianiaya dikarenakan menegur terlapor yang diduga sering memainkan alat musik drum di rumahnya yang membuat sebelah mungkin keberisikan. Satreskrim Polres Jakarta Barat masih menyelidiki kasus penganiayaan tersebut. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Sementara itu korban penganiayaan menegaskan tidak akan menerima maaf. Korban bersama kuasa hukumnya ingin kasus ini diproses hukum hingga ke pengadilan. Saudara Darwin ini selaku korban atas tindakan yang mungkin cukup viral. Korban ini sudah terkapar di bawah, masih dihantam layaknya bola. Bahkan seekor binatang pun tidak layak diperlakukan seperti itu. Sampai ada menimbulkan luka juga di sini. Istrinya kena tabrak dua-duanya. Ini mau ngapain? Mau bunuh orang apa mau bagaimana? Ini negara hukum. Hari ini juga saya pertegas, Darwin dan Angel berada di bawah naungan Jona Development. Saya standby-kan orang saya 24 jam, awasin, jaga mereka. Dan kemarin juga sudah dibuat laporan polisi di Polres Jakarta Barat. Dan saya sudah hubungin ke Pak Kapolres, Wakapolres, Pak Kasat untuk ini diatensi dengan segera. Ini sangat menciderai rasa kemanusiaan. Ini nggak benar. Salah apa dia? Dosanya apa? Sampai diperlakukan seperti itu. Darwin, jangan pernah takut. Saya ada di samping Anda hari ini. Semua tim saya standby 24 jam. Dan saya minta tolong untuk Polres Jakarta Barat, bukti sudah jelas, laporan polisi sudah, visum sudah, terduga pelakunya segera ditangkap. Viral di mana-mana ini, Pak. Bapak kalau orangnya minta maaf, Bapak maafin nggak? Enggak, tidak. Lanjut proses hukum. Proses hukum. Tidak ada kata damai. Jangan generasi kita ini diajarin dengan tayangan-tayangan yang nggak bermutu. Salah minta maaf selesai, salah minta maaf selesai. Lanjut. Indonesia dikabarkan akan menjadi negara pertama yang mengirim tentara ke jalur Gaza sebagai bagian dari pasukan stabilisasi internasional ISF. Sejumlah media Israel melaporkan Indonesia akan menjadi negara pertama yang mengirim tentara ke jalur Gaza sebagai bagian dari ISF. Dan pasukan ini akan menangani aspek-aspek pemeliharaan perdamaian di Gaza selama fase kedua gencatan senjata yang dirancang Amerika Serikat. Beberapa bulan sebelumnya Indonesia disebut akan berkontribusi pada ISF bersama sejumlah negara lain. Dan laporan itu menyebutkan pasukan Indonesia kemungkinan tiba di jalur Gaza dalam beberapa minggu. Dan kita akan bahas topik ini bersama pengamat Timur Tengah Yon Mahmudi. Selamat sore Pak Yon. Selamat sore Mas David. Ya, terima kasih untuk waktunya Pak Yon.
Kami juga telah mengundang pihak Kementerian Luar Negeri, namun juru bicara Kemlu belum bisa bergabung karena ada agenda lain. Baik, Pak Yon, sejauh ini sudah yang saya tangkap ini ada 2 sampai 3 media Israel, yaitu termasuk diantaranya ada Kan News dan dikutip juga oleh Jerusalem Post, memberitakan soal rencana pengiriman pasukan Indonesia ke Gaza. Apa yang Anda ketahui tentang hal ini? Ya tentu kan informasi yang berasal dari media Israel nampaknya informasi yang valid ya, bahwa mereka sedang mempersiapkan tempat untuk pasukan Indonesia terlibat di dalam ISF. Nah itu kan kita juga dengar juga ya yang disampaikan oleh Panglima TNI tentang kesiapan Indonesia untuk mengirimkan pasukan dalam jumlah sekitar 5.000 ya sampai 6.000 atau 8.000 pasukan yang memang sudah dipersiapkan. Ini artinya bahwa Indonesia ya telah siap bergabung di dalam ISF. Tapi tentu kan kita harus menggarisbawahi ya bahwa kesiapan Indonesia untuk bergabung itu tentu harus dalam misi yang jelas ya. Memang ini bagian dari rencana yang sudah diberikan planning ya oleh BOP untuk anggota-anggota untuk terlibat di dalam hal pengiriman pasukan stabilisasi dan termasuk Indonesia. Dalam hal ini kan Indonesia menjadi negara pertama, namun catatannya adalah jangan sampai kemudian kehadiran pasukan Indonesia di tengah-tengah pada saat kemudian tentara IDF itu belum ditarik sepenuhnya dari wilayah Gaza, kemudian kita masuk di wilayah itu berinteraksi dengan tentara Israel dan dipersepsikan ya sebagai bagian dari koalisi sekutu yang bersama Israel, dan itu bisa berhadapan dengan pasukan perlawanan yang ada di Gaza. Ini saya kira persoalan mendasar dan perlu dipastikan secara betul ya bahwa kehadiran Indonesia, pasukan Indonesia ya tentu dalam rangka untuk menjamin stabilisasi, memastikan bantuan itu masuk dengan aman dan tidak boleh kemudian memiliki hubungan komunikasi dengan Israel, dan Israel dipastikan pada saat sudah mulai menarik sepenuhnya begitu ya dari wilayah Gaza, sehingga kehadirannya adalah menggantikan ya pasukan Israel yang menduduki wilayah Gaza. Karena kalau tidak, ini akan dikhawatirkan justru akan dicurigai oleh rakyat Palestina sendiri bahwa Indonesia berada di pihak Israel. Jadi ada kemungkinan seperti itu ya yang terjadi, dan jadi tanggapannya akan berbeda gitu ya. Tetapi kan kalau tidak salah Israel juga punya persyaratan ya untuk mulai pembangunan di Gaza. Kalau tidak salah diantaranya ya Hamas itu tidak boleh lagi ada di sana, dan semua fasilitas infrastruktur underground itu juga udah tidak boleh dipakai lagi. Nah, kalau ini yang kemudian terjadi kan Indonesia, pasukan Indonesia bisa dihadapkan ya sebuah dilema bahwa Indonesia harus terlibat ya di dalam hal pelucutan senjata Hamas, kemudian memaksa Hamas untuk tidak ya terlibat atau berada ya di kawasan itu. Nah, sementara Israel sendiri kan juga Netanyahu menyatakan tidak akan memberikan ruang kepada Hamas, kemudian tidak akan memberikan kemerdekaan kepada Palestina. Nah, pada satu sisi sikap Hamas sendiri adalah Hamas mau menyerahkan senjata tetapi diserahkan kepada negara Palestina yang sudah terbentuk. Nah, ini kan saya kira posisi yang agak berbeda. Israel tidak menginginkan Palestina merdeka, Hamas mensyaratkan senjata diserahkan kepada negara Palestina, sementara kemungkinan pasukan Indonesia akan mendapatkan mandat untuk melakukan pelucutan. Nah, tentu harus kemudian dicermati bahwa pelucutan bisa dilakukan sebagaimana syarat yang disampaikan oleh pihak perlawanan ya setelah pemerintahan transisi yang dilakukan ya dikendalikan oleh teknokrat yang disebut teknokrat yang berasal dari unsur-unsur Palestina, bukan diserahkan kepada pasukan asing, dan di situ ada Israel. Nah, ini kan saya kira time frame yang harus kita perhatikan ya. Tentu misi kita sangat mulia, bagus, yang membantu di dalam perdamaian, tetapi kehadiran kita juga jangan kemudian dipersepsikan sebagai bagian pasukan sekutu bersama Amerika, bersama Israel, dan itu untuk melucuti senjata yang dimiliki oleh pasukan perlawan di Palestina. Nah, syarat-syarat ini saya kira juga harus
kemudian kita cermati agar posisi Indonesia memang posisi yang aman dan sesuai dengan mandat ya konstitusi bangsa Indonesia ya untuk menjamin, menjaga aspirasi rakyat Palestina untuk mendapatkan kemerdekaannya. Ya, sebelumnya Panglima TNI Jenderal Agus Subianto menyatakan Indonesia menyiapkan pasukan untuk dikirim sebagai tentara penjaga perdamaian ke Gaza Palestina, dan pasukan ini akan dipimpin oleh Jenderal Bintang 3 bahkan. Kita dengarkan. Pasukan perdamaian sudah tahap seleksi, kemudian rencana nanti dipimpin oleh Jenderal Bintang 3, kemudian di bawahnya ada 3 brigade komposit. Nanti di bawah brigade komposit itu terdiri dari 1 batalion kesehatan, 1 batalion seni konstruksi, kemudian batalion bantuan, dan ada lagi bantuan mekanis. Ya, Pak Yon, kalau dilihat dari pernyataan Pak Panglima tadi, kelihatannya ada persiapan tentara yang sesuai, ada sebuah kebutuhan yang mungkin sudah dikomunikasikan oleh pihak Board of Peace ya, atau mungkin pihak Palestina juga. Tapi Anda melihat ini, apakah ini akan berlangsung lama dan peran kita akan seperti apa yang sebaiknya kita ambil begitu? Ya, tadi kan kalau mendengar dari apa yang disampaikan oleh Panglima TNI ya, bahwa peran pasukan itu ada di bagian konstruksi, di bagian kesehatan ya, dan juga di aspek yang menyangkut masalah kemanusiaan. Kalau itu posisinya sudah clear, saya kira ini bisa dipertahankan. Hanya saja tentu timingnya harus benar-benar diperhatikan bahwa kita berada di zona yang itu bukan zona konflik, tetapi zona yang memang membutuhkan stabilisasi ya, untuk menjaga. Saya kira kan yang penting adalah juga menjaga, memastikan keamanan rakyat Palestina. Karena berarti momen yang ditunggu atau timing yang penting itu adalah ketika memang sudah terjadi kesepakatan begitu ya, antara pihak Israel, terus kemudian Hamas dan juga Palestina dan Amerika begitu ya. Artinya untuk betul-betul ada suatu wilayah netral atau demilitarized gitu. Ya, saya kira harus seperti itu ya. Harus sudah dipastikan bahwa wilayah yang dipersiapkan itu adalah wilayah yang sudah netral, yang wilayah yang aman. Jadi tentu kehadiran kita kan juga menjaga keselamatan rakyat Palestina juga begitu ya. Jadi stabilisasi itu kan bukan menstabilkan Palestina, Gaza ya, dari kemungkinan potensi yang serangan yang dilakukan oleh pasukan berasal dari Hamas atau yang lain, tetapi kan juga potensi bagaimana kemudian Israel juga tidak melakukan serangan-serangan lanjutan. Nah, sementara ini kan serangan-serangan itu masih berlangsung. Nah, ini harus dipastikan betul bahwa Israel sudah menghentikan serangan-serangan begitu pasukan Indonesia masuk dalam pasukan stabilisasi itu masuk, maka fase perdamaian berikutnya ya menuju untuk rekonstruksi dan kemudian pengakuan kedaulatan itu sudah mulai clear ya. Kalau kita lihat kan mereka akan ditempatkan di Khan Yunis dan juga di Rafah ya. Nah, itu saya kira wilayah-wilayah itu harus sudah betul-betul clear gitu ya, bukan wilayah yang mengarah kepada konflik. Kalau kita lihat bahwa pasukan yang dipersiapkan kan bukan pasukan tempur ya, tetapi kan bantuan ya, kemanusiaan, kesehatan maupun yang lain untuk mensupport ya rekonstruksi yang ada di Gaza. Nah, itu kan juga harus dipikirkan oleh pemerintah kita bahwa ketika mengirimkan pasukan kita juga harus memikirkan keselamatan, walaupun itu tentara ya, siap untuk di medan perang begitu, tetapi tetap harus dipikirkan begitu untuk mengantisipasi hal-hal yang buruk terjadi. Nah, sementara kita tahu bahwa sejarahnya sebelum-sebelumnya adalah ya ketika ada roket menyerang, saling serang dimulai, akhirnya semua saling berperang walaupun sudah ada kesepakatan gitu. Kita tahu beberapa kesepakatan sebelumnya, tetapi kita nggak berharap itu terjadi di ke depan. Nah, menurut Anda jaminan apa yang harus dimiliki oleh Indonesia supaya oke, ini waktunya nih kita berangkat, udah oke, ada dapat jaminan ini? Nah, sebagai negara penjamin itu kan Amerika dan juga kan negara-negara Arab yang lain ya, yang masuk di dalam Board of Peace.
maka tentu Indonesia harus betul-betul mendapatkan jaminan dari Amerika, karena yang bisa mengendalikan Israel itu kan Amerika ya. Jadi kalau itu jaminan itu sudah diberikan, kemudian kita mengirim pasukan itu, tentu kan kita akan berharap yang terbaik ya, jangan sampai hal-hal yang tidak diinginkan itu terjadi. Karena kan beberapa hari yang lalu kan juga terjadi serangan oleh Israel ya terhadap bangunan yang berdekatan ya dengan rumah sakit Indonesia. Nah ini kan juga ya potensi-potensi serangan bisa dilakukan oleh Israel dan berakibat kepada pasukan kita, atau sebaliknya ketika konflik itu terjadi sedemikian rupa, kemudian pasukan perlawanan di Palestina memposisikan kita ya berada pada posisi yang berseberangan, itu juga mengkhawatirkan. Jadi jaminan saya kira harus kemudian. Jadi jaminan dari pihak Hamasnya juga harus ada ya, bahwa ini pasukan Indonesia nih. Jadi ya artinya diposisikan pada posisi yang tepat, maksudnya porsi yang juga sesuai yang diharapkan oleh mereka, begitu ya? Ya, kan itu harus dikomunikasikan ya. Dengan Amerika kan mereka akan mengkomunikasikan dengan Israel, kemudian dengan Qatar, dengan Turki yang bisa mengkomunikasikan dengan Hamas. Sehingga posisi Indonesia itu clear ya, sebagai pasukan stabilizer itu adalah untuk kemudian mewujudkan perdamaian dan tidak merugikan juga kepentingan rakyat Palestina. Jadi dari kedua sisi harus ada nih ya jaminannya. Baik. Baik, nah ini Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menyebut ada iuran sekitar 17 triliun rupiah untuk keanggotaan Dewan Perdamaian Gaza, karena memang sesuai kesepakatan itu ya. Akan dipotong justru dari jatah Kementerian Pertahanan. Nah jika angka tersebut kemudian masih kurang, anggaran sektor lain siap-siap terkena geser lewat realokasi. Kita dengarkan dulu pernyataannya. Nanti kita lihat, kalau nggak cukup yang pasti kita reorientasi kan. Yang penting adalah kita akan menjaga anggarannya tetap prudent. Tapi dengan angka 16 triliun itu berarti tetap anggaran APBN aman ya Pak? Aman, masih ada space yang masih dipakai. Sebagian karena anggaran cadangan untuk kegiatan tertentu, di situ bisa dimasukin. Oke, ini ada APBN 1 miliar dolar ya yang akan diberikan kepada BOP. Nah, apakah ini Pak? Menurut Anda, apa yang Anda pelajari dari dana ini? Akan dikemanakan dana ini nantinya? Ya, itu kan sebenarnya juga masih diperdebatkan ya. Yang pertama bahwa dana itu akan digunakan bagian dari rekonstruksi. Kemudian yang kedua bahwa dana itu hanya sebagai bagian dari membership ya. Fee membership menjadi anggota BOP ya. Indonesia berada di tempat itu. Nah, dalam hal ini ya tadi Pak Purbaya sudah memastikan bahwa kondisi APBN kita aman, tapi kan betul-betul bahwa ini merepresentasikan kepentingan Indonesia ya, ketika kemudian memberikan iurannya sebesar itu. Apakah kemudian iuran itu bisa dilakukan tidak langsung tetapi secara bertahap untuk memastikan betul-betul bahwa aspirasi Indonesia ya berkaitan dengan dukungan terhadap rakyat Palestina itu dipenuhi, karena kan Pak Presiden juga menyatakan bahwa apabila itu tidak sesuai sewaktu-waktu itu bisa menarik diri atau tidak bergabung. Nah tentu dalam hal ini juga harus dipikirkan tahapan di dalam hal penyaluran dana itu. Kalau kita lihat ya kondisi kita kan secara anggaran ya sebenarnya kan juga tidak betul-betul ya bisa diyakinkan kepada publik ya, di tengah-tengah berbagai masalah adanya potensi dipotongnya anggaran dari berbagai kementerian, walaupun ini porsi pertahanan yang digunakan. Saya kira ini juga harus jadi perhatian juga. Dan jika memang itu dipakai untuk membangun Gaza, tentunya kita akan juga ada pengeluaran yang cukup besar juga untuk mengirimkan 8.000 tentara kita ke sana Pak ya. Artinya ini memang harus dipikirkan secara baik, timing yang tepat juga begitu. Baik, terima kasih Pak Iwan Mahmudin untuk berbagi bersama kami di Sindo Sore. Kita lihat semoga yang terbaik ya buat Indonesia juga. Salam sehat selalu. Ya sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, sementara itu pemirsa, Indonesia mengecam secara keras keputusan Israel yang berupaya mencaplok wilayah tepi barat Palestina. Hal ini disampaikan Menlu Sugiono dalam pernyataan bersama dengan para menteri luar negeri 7 negara mayoritas muslim yang diunggah dalam akun media sosial Kemlu. Langkah ilegal Israel dinilai sebagai memaksakan kedaulatan Israel yang tidak sah
dan memperkuat aktivitas permukiman. Indonesia dan negara-negara tersebut juga memperingatkan akan bahaya berlanjutnya langkah perluasan kekuasaan Israel secara ilegal karena dapat memicu kekerasan serta konflik lebih luas. Rupanya tak hanya Indonesia dan ketujuh negara tersebut, Amerika Serikat, PBB, dan Uni Eropa juga mengecam langkah Israel itu. Sementara itu, Uni Eropa menyebut upaya Israel mencaplok tepi barat akan merusak upaya perdamaian di kawasan Timur Tengah yang tengah diperjuangkan bersama. Langkah Israel ini dinilai melanggar banyak perjanjian. The European Union condemns recent decisions by Israel's Security Cabinet to expand Israeli control in the West Bank. This move is another step in the wrong direction, while the whole international community is making an effort to implement phase 2 of the comprehensive plan for Gaza. These steps would impose new realities in direct contradiction with the Oslo Accords, of which Israel is a signatory, and whereby Israel has no civilian authority in areas A and B, which are under direct authority of the Palestinian Authority. Terima kasih Anda masih bersama kami di Sindo Sore. Kuasa hukum 3 tersangka tudingan ijazah palsu Joko Widodo kembali menghadirkan 2 saksi fakta meringankan dalam kasus tersebut di Polda Metro Jaya. Saksi fakta yang dihadirkan adalah jurnalis senior Edi Mulyadi dan Yulianto, mantan Ketua Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta periode 2012-2016. Ditemani kuasa hukum Roy Suryo CS, Edi Mulyadi dan Yulianto mendatangi Polda Metro Jaya pada pagi tadi. Pemeriksaan keduanya sebagai upaya kuasa hukum untuk pembelaan yang meringankan terhadap para tersangka tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 Republik Indonesia Jokowi. Kedua saksi memberikan keterangan yang berkaitan dengan upaya tim untuk mencari informasi dan melakukan penelitian terhadap data-data yang dianggap penting untuk keabsahan ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Layar kita, saya diperiksa 18 pertanyaan. Intinya? Kira-kira 4 jam. Intinya masih seputar peristiwa doorstop di UGM. Setelah Rismon, Roy, Tifa keluar dari ruangan, tadi juga saya jelaskan kepada mereka, kan dia tanya penyidik apakah mereka datang diundang atau bersurat. Saya bilang, saya sama sekali nggak tahu ya. Kita tahu datangnya untuk meliput, kita tahu, dia tanyakan dari mana taunya, dari medsos, dari berita-berita bahwa mereka akan datang ke UGM, yang kita datang juga ngeliput. Terus apa yang dikatakan mereka bertiga, saya jelaskan bahwa Rismon keluar lebih awal dan langsung dikeroyok begini lebih banyak lagi. Saya agak jarak jauh tapi nggak gitu jelas. Tapi begitu Roy dan Tifa keluar kita dekat sekali. Tadi saya kasih link YouTube saya, dua link ketika saya liputan di sana. Intinya memang mereka kecewa. UGM yang disebut-sebut meraih peringkat 2 dalam keterbukaan dan transparansi informasi ternyata sama sekali tidak transparan. Karena sebelumnya mereka tanda kutip dijanjikan akan dibuka 24 atau 34 jenis dokumen. Tapi sampai menjelang pertemuan selesai yang intensitasnya meninggi, itu tidak. Kemarin Bonatua Silalahi akhirnya menerima salinan ijazah Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo tanpa sensor usai KIP mengabulkan seluruh permohonannya. Gembira dan puas, inilah yang tampak di wajah Bonatua Silalahi usai menerima salinan ijazah Jokowi dari Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia. Seperti yang terlihat, tidak ada lagi elemen yang ditutupi dalam dokumen yang digunakan Jokowi untuk pencalonan Presiden Republik Indonesia periode 2014, 2019, dan 2019-2024. Usai menerima dokumen tersebut, Bonatua memutuskan untuk membagikannya ke publik untuk diteliti dan sebagai alat diskusi. Sebagai orang yang punya tanggung jawab moral, ya, saya memutuskan membagikan ini di media sosial saya. Ya, bisa dicek di media sosial saya. Artinya kalau kalian mau meneliti, jangan pakai teliti yang dibikin orang lain. Ya. Takut saya nanti karena ada kebencian, tiba-tiba foto dirubah jadi apa gitu kan? Ya. Tanda tangan dirubah jadi apa sehingga kawan-kawan terjebak pada fitnah karena meneliti sampel yang tidak sekunder. Ini kan sekunder ya. Seperti itu. Jadi nanti silakan nanti mungkin nanti malam saya akan upload ini. Nah, mari kita berdiskusi seluruh Indonesia. Kita jadikan ini diskursus publik.
semua kita dari sini mari berbicara dengan gaya peneliti, tapi jangan sembarangan tuduh seperti itu. Kita hari ini sangat berbahagia ya bahwa barang yang kita nantikan, barang yang kita sudah minta selama berbulan-bulan, bahkan dengan lelah, keluar waktu, tenaga, dan segala macam, kita minta ke Komisi Informasi, akhirnya hari ini dibuka, yaitu ijazah yang digunakan Joko Widodo untuk mencalonkan diri jadi presiden di tahun 2014 dan 2019. 2014 yang bawah, 2019 yang atas. Nah, ini mengkonfirmasi temuan-temuan yang saya dapatkan dari sumber lainnya, namun ternyata ada yang salah di sini. Jadi di sini agak berbeda dari sumber-sumber yang saya dapatkan mengenai ijazah yang digunakan 2014. Tetapi itu nanti akan kita investigasi lebih lanjut dan akan kita umumkan hasilnya begitu saya. Begitu mendapatkan salinan ijazah, Bonatua pun membandingkannya dengan yang tersebar di media sosial. Berikut cuplikan dialognya bersama rekan Kevin Pakan di Sindosore. Pemirsa, kita akan mencoba. Ini tahun 2019 ya. Oke, 2019 membandingkan dengan apa yang tersebar di media sosial. Kita akan tunjukkan pemirsa sebentar. Sebentar, ini sebelah kiri pemirsa, ini adalah salinan ijazah yang diterima oleh Bank Bonatua Silalahi dari KPU. Ini fotokopian ya, karena ini salinan, dan sebelah kanan ini ijazah yang tersebar di media sosial. Tadi disampaikan bahwa dari Bank Bonatua dan juga Bang Andi Aswan ini ada opininya masing-masing, pendapatnya masing-masing, namun kita juga bisa sama-sama saksikan pemirsa apakah sama yang diterima dari Bank Bonatua dari KPU dan juga yang ada tersebar di media sosial. Baik, terima kasih Bang Bonatua. Mohon maaf. Kevin. Oh ya, silakan Bang, singkat saja. Ini yang 2014, mungkin ini sama ya. Jadi kalau kita lihat tadi ya, sama, coba kita lihat dari logonya itu juga segi 5. Ya, bukan bulat ya, segi 5. Ya. Dan itu hanya bedanya cuma ada legalisir aja sama cap merah di atas. Ya, terkait hal ini Roy Suryo CS akan mengajukan Bonatua Silalahi sebagai ahli dalam kasus tuduhan ijazah palsu Jokowi. Kuasa hukum Roy Suryo CS, Refli Harun, menilai salinan ijazah Jokowi yang diterima Bonatua sudah seharusnya identik dengan ijazah yang menjadi barang bukti oleh kepolisian. Jadi kebetulan kemarin kita melakukan rapat konsolidasi untuk saksi dan ahli. Dan insya Allah Bonatua adalah salah satu ahli yang ingin kita ajukan. Karena dia kan peneliti independen yang meneliti mengenai ijazah dan dokumen-dokumen pendidikan Pak Jokowi kan sebenarnya ya, kurang lebih. Dan dia untuk mendapatkan salinan dokumen yang tanpa sensor itu perlu menempuh upaya yang luar biasa kan, menggugat ke KIP, Komisi Informasi Pusat, sampai bahkan ke Mahkamah Konstitusi segala. Walaupun di Mahkamah Konstitusi bukan ditolak ya, tetapi di NO karena dianggap tidak punya legal standing. Kalau kita bicara salinan yang resmi itu berarti mirroring. Jadi yang didapatkan Bonatua itu adalah mirroring dari apa yang diserahkan Jokowi sebagai ijazah yang dilegalisasi. Ijazah yang dilegalisir itu mirroring harusnya dengan ijazah sokol aslinya, kan begitu? Ijazah sokol aslinya haruslah mirroring dengan yang ditunjukkan pada tanggal 15 Desember 2025 di Bareskrim di gelar perkara khusus Polda Metro Jaya. Nah, jadi apa yang didapatkan Bonatua ini memperkuat bahwa apa yang diteliti Roy Suryo, Rismon Sianipar, dan Fauzia Tiasumam adalah barang yang diserahkan pada waktu pendaftaran sebagai presiden 2014 dan 2019. Dan itu menurut penelitian, hasil penelitian sekali lagi, itu palsu. Mantan Wamenaker Immanuel Ebenezer atau Noel mengungkapkan dugaan keterlibatan partai berinisial K dalam kasus dugaan pemerasan terkait pengurusan sertifikat K3 di Kementerian Ketenagakerjaan. Ex-Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer atau Noel kembali berbicara soal partai politik yang terlibat dalam perkara dugaan korupsi pemerasan sertifikasi keselamatan dan kesehatan kerja K3 di lingkungan Kementerian Ketenagakerjaan. Menurut Noel, partai terlibat itu memiliki huruf K dan memiliki 3 huruf.
Hal itu disampaikan Noel sebelum menjalani persidangan di Pengadilan Tipikor pada Senin pagi. Namun Noel tidak merinci apakah 3 huruf itu menandakan singkatan partai. Ia juga enggan memberikan clue terkait warna yang identik dengan parpol tersebut. Partai saya kerucutkan ya. Kemarin kan K, sekarang 3 huruf. Oke, untuk sementara itu dulu. Tingkatan bang 3 huruf. Oh, udahlah. Nanti kawan-kawan tahu lah. Warnanya dua warna-warna. Jangan kasih orang lagi, nanti semakin nanti dulu. Ikutin terus. Ikutin terus sebelah kan di fakta persidangan kan sudah ada tuh, semua mulai keluar tuh keterangan saksi. Bukan saya yang menyampaikan ya, tapi fakta persidangan jaksa, lantas saksi-saksi yang menyampaikan, bukan saya. Gitu. Hijau ya bang? Saya nggak mau ngasih warnanya. Hijau apa oranye bang? Nggak mau ngasih tahu juga warnanya. Gimana sama Bu Ida Fauzia? Jangan ya, bukan saya yang nyebut. Sidang dan saksi dan Pak Jaksa, bukan saya ya. Terkait inisial partai K itu? Udah saya sampaikan tadi tuh. Semakin mengerucut 3 huruf, ya, oke? Warnanya bang? Warna hijau bang? Saya nggak mau nyebut warnanya dulu. Noel menyebut keterlibatan partai itu berkaitan dengan aliran dana. Ia hanya meminta publik untuk mencari latar belakang dari seorang sosok menteri yang dipanggil Bu. Dari Jakarta, tim Liputan Anyus melaporkan. Dan berikutnya pemirsa, untuk mengetahui situasi terkini di Kejaksaan Agung, kita sudah terhubung dengan Kea Della Rosa. Selamat sore Kea, kami dengar ada tindak lanjut tentang kasus korupsi. Kasus yang mana? Baik, selamat sore David dan juga pemirsa. Ya, memang hingga sore ini kami awak media masih terus menunggu update kasus korupsi yang akan disampaikan oleh pihak Kejaksaan Agung RI. Dan sejak pukul 4 sore tadi seluruh awak media telah berkumpul di Gedung Bundar, tepatnya di Gedung Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus untuk mengetahui lebih lanjut perkembangan kasus korupsi yang mana yang akan disampaikan oleh Kepala Pusat Penerangan Hukum. Namun David dan juga pemirsa, hingga saat ini pukul 5:30 sore ini masih belum ada kejelasan lebih lanjut dari tim Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus, sehingga kami para awak media masih setia menunggu untuk kasus korupsi apa yang akan disampaikan dan tindak pidana korupsi pada bulan dan tahun berapa yang akan disampaikan hari ini, sehingga kami masih terus untuk mengawal dan juga menunggu informasi lebih lanjut yang mungkin konferensi pers akan diadakan tepat setelah azan maghrib ataupun jam 6:30 malam nanti. Kembali ke studio, David. Oke, baik ya, kami tunggu update selanjutnya. Selamat bertugas kembali. Ya, pemirsa, terkait Komika Panji saat ini, Polda Metro Jaya akan meminta keterangan ahli dalam kasus dugaan penistaan agama yang menjerat Komika Panji Pragiwaksono. Dan sejauh ini polisi telah memeriksa 27 orang saksi. Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Budi Hermanto menjelaskan pemeriksaan saksi dan ahli dilakukan untuk mendalami materi terkait latar belakang dan tujuan show Mens Rea. Sejauh ini polisi telah periksa 27 orang saksi termasuk terlapor Panji Pragiwaksono. Dan pada Jumat lalu Panji memenuhi panggilan Polda Metro Jaya, dicecar 63 pertanyaan. Ada 27 orang yang sudah dimintai keterangan, termasuk pelapor, saksi-saksi. Ini akan berkembang kepada nanti akan permintaan keterangan klarifikasi dari ahli ya. Nah ini berkembang, kemarin juga kami sampaikan bahwa saudara PP hadir atas undangan klarifikasi penyidik didamping dari kuasa hukum. Kita beri ruang kepada teman-teman penyidik untuk mendalami. Pasca kisruh penonaktifan kepesertaan BPJS Kesehatan, pasien kanker di Bandung, Jawa Barat di Yayasan Rumah Ambu tidak dapat pelayanan kemoterapi. Bahkan pasien terpaksa menggunakan BPJS berbayar demi anaknya dapat dirawat inap. Setelah penonaktifan sepihak kepesertaan BPJS Afzal, seorang anak berusia 3 tahun penderita kanker di Kota Bandung, Jawa Barat tidak mendapatkan pelayanan kemoterapi lantaran rumah sakit menolak pendaftaran karena status BPI BPJS-nya nonaktif.
Hingga kini, Afzal merupakan warga Garut ini berada di rumah singgah Yayasan Rumah Kanker Ambu dan belum menjalani pengobatan Wilms tumor atau kanker ginjal karena baru menyelesaikan pendaftaran BPJS kelas 3. Menurut orang tua Afzal, status BPJS sang anak baru aktif sebulan dan kaget setelah dinonaktifkan tanpa pemberitahuan. Dirinya mengaku sangat membutuhkan penerima bantuan iuran PBI BPJS Uptik pengobatan anaknya. Perasaannya tuh kaget gitu ya, soalnya kan Dede tuh masih panjang perjalanannya ya, belum kemo kan tertunda dulu karena operasi lagi gitu ya, kemoterapi terus radiasi ya masih lama, menderita penyakit tumor Wilms, kanker ginjal, jadi dia perutnya membesar. Iya, ginjalnya udah diambil satu pas Desember tuh dioperasi. Itu kan padahal itu Dede tuh BPJS-nya tuh baru aktif di tanggal 1 November aktifnya tuh. Ya makanya kata saya kaget, kok kan Dede baru BPJS-nya kok bisa nggak aktif lagi gitu. Hingga saat ini Rumah Singgah Yayasan Rumah Kanker Ambu merawat 31 anak penderita kanker dan baru 1 anak yang terdeteksi non-aktif. Di sini semuanya kanker, leukemia dan tumor berbentuk tumor ada yang hinggap di leher atau di perut gitu. Semuanya pakai BPJS. Ini semua pakai BPJS yang dari pemerintah, yang PBI. Nah, saya juga takut ini ke depannya anak-anak AMU di-off-in ya, dinonaktifkan. Diharapkan pemerintah tidak sepihak menonaktifkan PBI BPJS lantaran fasilitas kesehatan tersebut sangat dibutuhkan oleh masyarakat yang kurang mampu. Dari Bandung, Jawa Barat, Ervan David, A-News melaporkan. Terkait kisru penonaktifan kepesertaan BPJS Kesehatan, DPR dan pemerintah sepakat layanan penerima bantuan iuran dibayar dalam 3 bulan. Dan DPR serta pemerintah juga sepakat BPJS Kesehatan aktif melakukan sosialisasi apabila terjadi penonaktifan kepesertaan penerima bantuan iuran. Pimpinan DPR RI memanggil pemerintah membahas penonaktifan kepesertaan BPJS Kesehatan segmen penerima bantuan iuran jaminan kesehatan. Rapat ini dihadiri Menteri Sosial Saifullah Yusuf, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa, dan Direktur Utama BPJS Kesehatan Ali Gufron Mukti. Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad mengatakan, Dewan Perwakilan Rakyat RI bersama pemerintah menyepakati dalam jangka 3 bulan ke depan semua layanan kesehatan tetap dilayani dan jaminan kesehatan nasional segmen penerima bantuan iuran dibayarkan pemerintah. Dasko juga mengatakan DPR dan pemerintah sepakat dalam waktu 3 bulan ke depan Kementerian Sosial, pemerintah daerah, dan BPJS Kesehatan melakukan pengecekan dan pemutakhiran kategori desil dengan data pembanding terbaru. Ya, jadi kalau tadi DPR dan pemerintah sepakat bahwa selama 3 bulan seluruh layanan kesehatan termasuk yang PBI itu dibayarkan oleh pemerintah. Tadi sudah sepakat, ini yang bagian bayar-bayar sudah oke. Nah, gitu. Sambil kemudian pihak-pihak terkait dalam hal ini Kementerian Sosial, BPS, Kementerian Kesehatan itu kemudian memutakhirkan data terbaru dengan pembanding yang terbaru. DPR dan pemerintah juga sepakat agar BPJS Kesehatan aktif melakukan sosialisasi dan memberikan notifikasi ke masyarakat apabila terjadi penonaktifan kepesertaan PBI dan pekerja bukan penerima upah dari pemerintah daerah. Dari Jakarta, tim liputan A-News melaporkan. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto berencana membangun gedung 40 lantai untuk MUI di sekitaran Bundaran HI. Pemprov Jakarta pun bersiap menyediakan lahan untuk pembangunan gedung ini. Bahwa saya sebagai Presiden Republik Indonesia, saya telah menyediakan lahan di depan Bundaran HI sebesar kurang lebih 4.000 meter untuk gedung bagi MUI.
Pernyataan ini disampaikan Presiden Prabowo di acara pengukuhan pengurus Majelis Ulama Indonesia. Rencananya gedung ini akan diberikan bagi organisasi masyarakat Islam di Indonesia. Ketinggian gedung ini mencapai 40 lantai dengan luas lahan 4.000 meter. Gedung akan dibangun di Bundaran HI dan menggunakan bekas kantor Kedutaan Besar Inggris. Pemprov Jakarta pun mendukung pembangunan ini. Gubernur Jakarta Pramono Anung menegaskan pembangunan gedung akan dikerjakan sepenuhnya oleh pemerintah pusat. Pemerintah DKI Jakarta menindaklanjuti arahan Presiden kalau memang Presiden ingin membangun di gedung apa yang dulu dipakai oleh Kedutaan Besar Inggris. Jadi intinya itu, tetapi memang seperti diketahui di tempat itu telah ditetapkan menjadi heritage nasional, provinsi. Maka dengan demikian kalau harus ada pembangunan gedung, tentunya peraturannya yang harus kita jalankan tetapi tidak melanggar prinsip dan arahan yang dilakukan oleh Bapak Presiden untuk membangun gedung itu. Untuk urusan pembangunan tentunya menjadi kewenangan pemerintah pusat. Tetapi persyaratan lapangannya pemerintah DKI Jakarta akan memberikan support. Pembangunan di penjuru Indonesia yang dilakukan pemerintahan Prabowo membuatnya mendapatkan gelar Bapak Pembangunan Modern. Gelar ini diberikan oleh Haidar Alwi Institute. Memberikan penghargaan berupa piagam ke yang pertama ke Bapak Presiden Prabowo sebagai Bapak Pembangunan Modern. Kedepan, pemerintah Presiden Prabowo akan fokus membangun bangsa untuk mencapai Indonesia Emas 2030. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemprov Jakarta menjamin ketersediaan pangan untuk Ramadan Idul Fitri dan hari besar lainnya dalam kondisi aman. Hal ini disampaikan Gubernur Jakarta Pramono Anung usai rapat paripurna untuk membahas persiapan Ramadan dan Idul Fitri. Ada sejumlah hal yang dibahas, diantaranya monitoring rutin ketersediaan bahan pangan, serta penerapan early warning system terhadap harga pangan. Dalam kesempatan ini, Gubernur Pramono mengimbau warga Jakarta untuk tidak panik buying karena ketersediaan pangan di Jakarta relatif aman.